wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi wallah. Bismillahirsyafi wallah. Bismillahirmuwafi wallah. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Hasan beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, beserta putra-putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau. Semoga dihimpun murid dan jamaah beliau dan digabungkan roh rasa kita dengan biruhul kudus beliau di alam perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus wabil khusus koordinator Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren Mushola Nurul Iman Parbahan, Akhirul Kiram Al-Ustaz Bapak Priyanto keluarga, dan juga sesepuh kita Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Muhadi sekeluarga, rekan-rekan seperjuangan yang kami cintai, rahimakumullah. Syukur bersyukur kembali di malam ini kita haturkan bersama-sama kehadiran Zat sesembahan kita yang setiap saat dan detik menggenggam kehidupan kita, yang setiap saat dan detik menjaga kita, yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih sayangnya, wallahiran wa batina. Maka mari kita ikrarkan rasa terima kasih, rasa syukur kita bersama bikaulina alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, yang setia, umat yang betul-betul berakhlakul karimah. Amin Allahumma. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, subhanallahirabbil alamin.
Malam ini adalah malam penutupan sementara menjelang hadirnya bulan suci Ramadan. Pengajian bulanan setiap malam Selasa minggu ketiga. Majelis Taklim At-Tadhkir Karya Mushola Nurul Iman Balambahan. Atas nama pribadi dan keluarga, juga atas nama Majelis Taklim, menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudaraku sekalian yang ikhlas hadir tiap bulan, walaupun capek, ngantuk, lelah, tetap ikhlas hadir, tentunya dengan satu niat, satu etikat, yaitu lillahi rabbil alamin. Khususnya terima kasih kepada Sohibul Baik beserta keluarga besarnya, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan senasib seperjuangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan wabil khusus terima kasih kepada beliau Akhirul Kiram Al-Ustadz Bapak Priyanto sekeluarga sebagai koordinator Majelis Taklim At-Tadhkir Karya Nurul Iman Balambahan. Semoga apa yang telah kita korbankan, telah kita jalankan betul-betul bersama dengan niat yang tulus dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukanya pintu kemudahan, pintu kesuksesan dalam kita dan keluarga kita menggapai ridha Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Yang kedua, di malam ini atas nama pribadi, keluarga dan juga perjuangan Majelis Taklim, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, kezaliman baik yang berbentuk lahir maupun batin. Kami dari hati yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagaimana doa-doa yang telah kita panjatkan, semoga di malam penutupan ini Allah menutup semua celah, semua pintu kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, kekafiran, kemusyrikan, kebatilan dari diri kita dan keluarga kita, dan dibukakan pintu keberkahan bagi kita dan keluarga kita, sehingga ke depan perjuangan kita akan semakin sukses dalam membawa pribadi, membawa keluarga, membawa masyarakat menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini juga kita sudah masuk di bulan Sa'ban, dan tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Maka mari kita persiapkan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia ini. Maka mari kita persiapkan lahir dan batin kita. Tentunya sudah sering kita bahas setiap tahun di dalam bulan Sa'ban. Kita sudah paham bersama Sa'ban ini bulan imtihan, bulan ujian kenaikan kelas. Dan di bulan Sa'ban pula seluruh amal kita disetorkan, dihaturkan, diangkat ke langit, dihaturkan kepada Allah. 1 tahun dari Syawal kemarin sampai Sa'ban kita dicatat amal kita, baik amal keburukan maupun amal kebaikan, semua dicatat, ditulis di rapor besar kehidupan kita bersama nilai imtihan. Disitulah Allah menulis apakah kita termasuk golongan yang naik kelas, golongan yang dongkol, ataukah golongan yang turun kelasnya. Itu di bulan Sa'ban. Maka Rasulullah Muhammad SAW wanti-wanti di saat masuk bulan Sa'ban, berhati-hatilah. Rasulullah berpuasa di bulan Sa'ban. Ditanya oleh para sahabat, kenapa berpuasa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, di bulan Sa'ban ini seluruh amal-amalku
dihaturkan kepada Allah, maka aku akan bahagia di saat catatan raportku dihaturkan kepada Allah dan aku dalam kondisi berpuasa. Alhamdulillah. Saudara-saudara rahimakumullah, masih ada beberapa hari lagi untuk introspeksi muhasabah, mohon ampun kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa 1 tahun kita dan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan juga mohon pertolongan Allah agar imtihan ini bisa naik kelas, agar nilainya baik, sehingga di bulan Syawal kita termasuk manusia yang naik kelas. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara, maka mari sebelum masuk Ramadan kita persiapkan diri kita. Kita benahi niat dan etikat kita, sebagaimana di depan sudah disampaikan oleh Ustadz kita Akhirul Kiram Al-Ustadz Bapak Nur Arif Billah. Semakin introspeksi menata diri kita, meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan daripada Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Mahwa tattaqun, apa yang dinamakan takwa? Takwa itu patuh kepada Allah. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Takwa itu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan manusia dididik, dibenahi, direhabilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang muttaqi, pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh kepada Allah, pribadi yang semakin peduli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang katanya dari Allah, dia berikrar bahwa dia dari Allah dan akan kembali kepada Allah, tetapi dalam prakteknya banyak yang lalai di akhir zaman. Banyak yang lalai. Lalai apa? Lalai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jalan kembali kepada Allah? Maka sudah sangat jarang dan langka manusia yang diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul sadar diri, menyaksikan bahwa kita dari Allah, hadir di muka bumi untuk menghamba kepada Allah, dan nantinya harus mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, dan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus berbesar hati, harus mengalami yang namanya jihad fisabilillah. Kenapa harus berjihad? Kenapa harus berjihad, berperang? Apa yang kita perangi? Jihadul akbar, jihadul nafsi, perjuangan peperangan yang paling besar melawan nafsunya sendiri. Kenapa harus berjuang melawan nafsunya sendiri? Karena hawa nafsu sudah merajalela, menguasai dalam diri kita. Manusia sudah mulai terkontrol oleh hawa nafsu, hawa nafsu, terkontrol oleh nafsunya sendiri, sehingga sudah sangat langka di zaman akhir ini manusia yang melangkah itu dengan petunjuk Allah. Sudah langka manusia yang melibatkan Allah di setiap pergerakannya. Sudah langka manusia yang betul-betul ikhlas menghamba karena Allah, yang ikhlas sholat tanpa syarat kepada Allah, yang ikhlas menghamba, mengabdi, mengagungkan Allah tanpa syarat. Itu sudah sangat langka sekali. Yang hadir produk-produk nafsu di akhir zaman. Yang hadir adalah produk ilusi daripada nafsu manusia, sehingga yang terjadi zaman akhir zaman yang sangat betul-betul memprihatinkan. Tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Saudara-saudara,
Manusia sudah mulai kehilangan benang merah dalam kehidupannya. Manusia sudah mulai masuk dalam perangkap tipu daya iblis laknatullah. Apa yang paling ditargetkan oleh syaitan, oleh iblis laknatullah, agar manusia tidak mampu bertauhid. Dibiarkan manusia membangun masjid yang megah dan mewah, dibiarkan manusia menghafal hadis, dibiarkan manusia untuk bersedekah, tapi satu yang tidak dibiarkan oleh iblis, manusia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak dibiarkan manusia itu bertauhid kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini yang tidak dibiarkan, dihantam dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, agar manusia tumbang tauhidnya. Pakai baju putih-putih tidak diganggu oleh syaitan, silakan. Mau bangun masjid tingkat 3, silakan. Tidak akan menghancurkan kerajaan iblis. Tetapi yang paling menghancurkan kerajaan iblis adalah tatkala ada hati manusia yang berserah diri kepada Tuhannya. Ilahi antal maksud. Di saat ada manusia yang berbisik dalam jiwanya, bersujud kepada Tuhannya, ya Allah, mulai detik saat ini aku berserah diri kepada. Aku serahkan jiwa ragaku, aku serahkan keluargaku, aku serahkan hidup dan matiku kepadamu. Karena sesungguhnya aku darimu dan hanya kepadamu aku akan kembali. Syahadat ini yang mampu menghancurkan kerajaan iblis, luluh lantak kerajaan syaitan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah pencapaian tertinggi anak cucu Adam. Prestasi yang paling tinggi manusia itu bukan dia mampu hidup mengumpulkan harta triliunan, bukan. Yang dinilai bukan itu. Prestasi manusia dalam itu bukan dia titelnya paling tinggi, tidak. Karena iblis itu paling cerdas, paling pintar. Prestasinya paling sedih, ngerti satu dinar boten. Iblis gak itu sangat tahu, bahkan ratusan tahun yang akan datang dia mencuri kabar dari langit. Tidak bisa. Apa prestasi tertinggi anak cucu Adam? Adalah liya'budu, setia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setia dalam menghamba kepada Allah, diberikan apapun, dititipi apapun oleh Allah, tidak merubah, tidak merubah identitasnya. Aku ini hamba-Mu ya Allah. Diberikan ilmu yang luas, tetap syahadatnya hidup. Ilmu ini milik-Mu ya Allah, ilmu ini dari-Mu ya Allah. Diberikan harta yang melimpah ruah, dia sadar ini amanah titipan dari-Mu ya Allah. Aku hanya tukang parkir yang fakir ini ya Allah. Syahadat kesaksiannya hidup, sehingga walaupun yang diparkirkan itu mobil Mercy, yang diparkirkan mobil yang mewah, yang mahal-mahal, dia tetap sadar diri, aku hanya tukang parkir yang bertugas menjaga barang yang diparkirkan ini sampai diambil oleh pemiliknya. Hakku sebagai tukang parkir apa? Adalah upah yang diberikan oleh yang memarkirkan. Walaupun yang diparkirkan adalah sepeda motor 50 juta, upahnya tetap 5.000. Alhamdulillah. Ini kalau tukang parkir waras, syahadatnya hidup, kesaksiannya hidup. Tapi tatkala tukang parkir ini tidak sadar, tidak waras, maka yang diparkirkan disombongkan dengan sepeda motor ratusan, mobil bulan, padahal ikutan area parkir. Ini yang terjadi di zaman akhir. Apapun yang hadir jangan merubah.
diberikan rezeki yang melimpah, tetap sadar ini dari Allah. Mengalami masalah yang besar dan bertubi-tubi, tetap sadar bahwa apapun yang dihadapi adalah sebagai hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dihadapi dengan billah, fillah, dan lillah. 3 kunci ini, billah, fillah, dan lillah. Billah bersama dengan Allah, fillah di dalam genggaman Allah, lillah karena Allah, lillahi ta'ala. 3 ini kunci untuk menghadapi bahasa hikmahnya Allah. Di saat manusia itu menghadapi masalah apapun dan itu adalah hukuman dari Allah, maka harus dihadapi dengan billah. Dihukum itu karena apa? Allah berkehendak mengampuni dosa-dosa kita. Manusia yang berbuat dosa, manusia yang melanggar aturan Allah sehingga jiwanya berdosa, rasanya ternoda, jiwa rasanya menjadi nista, maka dengan hukuman yang hadir manusia agar bisa bersama lagi dengan Allah. Di saat kita menghadapi masalah dan ternyata hukuman manusia, ya Allah, kalau masalah yang terjadi ini adalah karena dosa-dosaku sendiri, kalau ini adalah wujud hukuman darimu, aku ikhlas, ya Allah, tolong kuatkan aku menghadapinya. Kalau ternyata hukuman, harus ikhlas billah agar kita tatkala ikhlas menjalani bisa bersama lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala masalah ini sebagai wujud peringatan karena kelalaianku, ya Allah, aku ikhlas menerima. Diperingatkan atas kelalaian agar kembali di dalam genggaman rohimnya Allah, fillah, kembali di dalam Allah, di dalam genggaman Allah. Karena orang yang lalai itu akan terhempas dari rohimnya Allah, dari rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti konak jabang bayi yang terhempas dari rahim ibunya, padahal dia belum saatnya keluar, masih prematur. Na'udzubillah min. Maka banyak manusia di zaman akhir ini hidupnya sudah terlempar dari rahimnya Allah. Sedangkan alam rahimnya Allah adalah alam muttaqin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Manusia yang digenggam oleh Allah, manusia yang berada di alam rahimnya Allah, maka manusia yang muttaqin itu yaj'al lahu makhrajan, urusannya akan dimudahkan Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, sebab ada penjaminannya Allah. Seperti bayi yang di dalam kandungan ibunya, alam rahim, alam rohim, dia tidak bekerja di dalam kandungan yang sempit dan gelap gulita. Allah berikan rezeki, dia hidup, bernafas, dia makan dan tumbuh. Menurut akal manusia itu mustahil, tapi karena dalam genggaman alam rahimnya Allah, maka alam rohim, alam rahimnya ibunda kita diberikan kehidupan oleh Allah. Sama seperti manusia, walaupun manusia anak cucu Adam sudah usia 40-50, maka masihkah kita di dalam fillah genggaman Allah? Kalau hidup kita lalai, hidup kita ini betul-betul lalai, kewajiban kita abaikan, maka itu yang menjadikan kita terhempas dari alam rohimnya Allah. Kalau sudah terhempas, na'udzubillah min, secepatnya kembali fillah. Ya Allah, kalau ini adalah karena peringatan, karena kelalaianku, kamu ikhlas nanti, ya Allah. Kulo ikhlas pada kegiatan, tetap sabar. Yang ketiga adalah lillah. Apa lillah? Betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala masalah yang hadir ini ujian untuk ditingkatkan iman takwa kita, derajat kita kepada Allah, senjata
yang disampaikan bagi Rasul adalah dengan lillah, diuji lillah, ikhlas krono Allah, hasilnya maka kita akan digerakkan karena Allah, seluruh batin bersama dengan hidayahnya Allah. Hikmah dari hukuman tatkala dihadapi dengan betul-betul billah, kita akan bersama kembali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kita bersama dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah dari peringatan atas kelalaian, kita kembali dalam genggaman Allah. Hikmah ujian kita sabar, kita akan bersama dengan gerak dohir batin kita akan betul-betul tertuju lillah krono Gusti karena Allah. Maka jangan sampai lepas tiga senjata dari Rasulullah, filah, billah, dan billah. Apapun yang hadir, baik itu hukuman ataupun peringatan atau ujian, semua tatkala kita ikhlas menjadikan kita akan kembali ke hadirat Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin takwa kepada Allah. Alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, mampu menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan, menjadikan la'allakum tattaqun, kembali takwa. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Hadirin saudara Allah, dari awal sampai akhir segala khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalimatillah taufiq wal hidayah wa ridwanillah wal afwitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.